menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu setia di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang ku sembah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, pujian yang luar biasa kami naikkan pagi hari ini. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang mengukir setiap nama, setiap hidup kami dalam genggaman tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami, tapi inilah ungkapan hati kami, bahwa sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang memegang setiap hidup kami. Bahkan di tengah badai sekalipun Engkau ada menemani kami. Di atas gunung batu Engkau membawa diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kembali kami buka hati kami mau renungkan firman Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu segala-galanya buat kami.
Firman-Mu yang menuntun hidup kami, Firman-Mu yang menerangi langkah-langkah jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami siap terima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat kita ada kembali dalam Morning Devotion. Saya percaya pagi ini kita merenungkan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita, bahwa hidup kita berjalan dalam janji Tuhan. Yesaya 49, haleluya. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Nah ini dia, Sion berkata. Kadang-kadang bukan hanya Sion berkata, tetapi juga saya kadang-kadang berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Kayaknya Tuhan jauh dari kita, kayaknya Tuhan meninggalkan kita, kayaknya Tuhan gak ada di hidup kita. Buktinya apa? Hidup kita biasa-biasa saja. Hidup kita bahkan tidak seperti orang yang di luar sana yang gak percaya Tuhan. Ada orang di luar sana gak pernah ke gereja, ya kan, bahkan hidupnya hancur, hidupnya jauh dari Tuhan, tetapi hidupnya diberkati, hidupnya luar biasa. Tapi kita yang dekat dengan Tuhan, kita yang melayani Tuhan, seakan-akan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Nah ini dia, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saya bisa jawab pertanyaan ini saudara. Ayat yang ke-15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Bisa atau dapat. Karena ayat berikutnya berkata apa? Sekalipun dia melupakannya. Seorang ibu bisa melupakan anak. Bahkan tidak sedikit ibu yang membuang anaknya, menaruh anaknya di panti asuhan, membuang anaknya di selokan. Ada banyak berita saudara. Ada kadang ibu membunuh anaknya sendiri hanya karena dia merasa tidak siap. Tetapi ayat berikutnya berkata apa? Sekalipun dia melupakannya, sekalipun ibu melupakan anak kandungnya, aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya, sama-sama bilang, saya bangga punya Tuhan. Sekalipun ibu melupakan anak kandungnya, seorang ibu yang melahirkan, mengandung anak kandungnya sendiri, dia bisa melupakannya. Tetapi Tuhan kita sekali-kali tidak pernah melupakan kita. Haleluya. Ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Aku telah melukiskan engkau. Haleluya. Saudara, dalam King James Version atau dalam Alkitab versi bahasa Inggris dari King James Versionnya berkata bahwa aku telah mengukir engkau. Melukis dengan mengukir satu perbedaan yang luar biasa. Lukis hanya dilukis saudara. Tetapi kalimat di King James Versionnya berkata, aku mengukir engkau. Graven. Bahwa Tuhan mengukir kita, dikatakan apa? Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganmu. Kalau kalimat yang lain di King James Version berkata, aku telah mengukir engkau. Melukis hanya dilukis, tapi diukir ada goresan yang harus tergores di telapak tangannya Tuhan. Artinya apa? Saya pegang janji Tuhan bahwa nama kita atau hidup kita terukir di telapak tangannya Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Kapan Tuhan ukir nama kita di telapak tangannya? Waktu dia tersalib di atas Golgota, ada paku yang tertancap di tangannya, di telapak tangannya. Ada paku yang menembus daging-daging tangannya. Dan saat itulah dia mengukir tangan kita. Dia bahkan mengukir nama kita dengan luar biasa. Ada nama Dewi di telapak tangannya Tuhan. Ada nama saudara di telapak tangannya Tuhan. Artinya apa? Ada janji-janji yang Tuhan nyatakan ketika Tuhan mengukir nama kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara perhatikan nama saudara, coba lihat telapak tangan kita. Maksudnya perhatikan telapak tangan. Biasanya seringkali kita dengar ungkapan ada huruf M di telapak tangan. Seringkali kita mendengar bahwa M ini artinya hal-hal yang negatif saudara. Mati, ya kan? Maut gitu kan. Kemudian apalagi yang sering kali kita dengar, kadang-kadang kita mau dengar hal-hal yang buruk saudara, ya kan. Ada lagi arti yang lain huruf M, yaitu maut, melarat, miskin.
M yang sering kita dengar mati. Betul sih, kalau kita lihat telapak tangan kita harus ingat kematian, itu nggak salah. Tetapi kenapa nggak selama kita hidup, waktu kita lihat garis M atau di telapak tangan kita membentuk huruf M, kenapa kita nggak bikin hal-hal yang positif seperti mujur, ya kan? Seperti juga menang, seperti juga maju, seperti mungkin milioner atau apapun hal-hal yang baik yang kita bisa ungkapkan. Karena memang janji firman Tuhan, di telapak tangan Tuhan terukir nama kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah itu satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan yang kita sembah, yang menciptakan hidup kita, mengukir nama kita di telapak tangannya. Bukankah itu yang menjadi momen bahwa kita betul-betul dimeteraikan, kita betul-betul disahkan kita menjadi miliknya Tuhan. Kalau kita jadi miliknya Tuhan, nama kita saja terukir di telapak tangannya Tuhan. Apa artinya masalah-masalah yang kita sedang hadapi hari-hari ini? Apa artinya persoalan yang sedang datang dalam kehidupan kita? Nama kita terukir di telapak tangannya Tuhan. Wajah kita ada selalu dalam pemandangannya Tuhan. Bahkan dalam kalimat berikutnya bilang apa? Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa? Tuhan selalu memperhatikan tembok-tembok hidup kita. Apakah kita berjalan? Apakah kita berdiri? Apakah kita sedang istirahat, tidur, dan sebagainya? Tuhan memperhatikan, bahkan mata Tuhan senantiasa ada dalam jalan-jalan hidup kita. Amin, saudara. Karena itu kalau kita sadar bahwa hidup kita ada dalam telapak tangannya Tuhan, nama kita terukir di telapak tangannya Tuhan, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Ada janji yang Tuhan mau nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ada 3 janji. Kalau kita sadar bahwa Tuhan mengukir nama kita di telapak tangan. Yang pertama, ada janji pemeliharaan. Artinya apa? Waktu Tuhan mengukir nama kita, nama Dewi, ada nama Herman, ada nama Regina, ada nama Ibu Ayu di telapak tangannya Tuhan. Artinya apa? Ada janji pemeliharaannya Tuhan. Sekalipun kita mungkin hari ini bilang, Tuhan, saya udah gak sanggup lagi hadapi masalah saya udah gak sanggup lagi nih menghadapi tagihan-tagihan saya udah gak sanggup lagi, ada persoalan berat datang dalam hidup saya. Tetapi ada janji pemeliharaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan lewat hidup kita, bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan lihat telapak tangannya, oh iya, ini anakku yang harus aku pelihara. Oh iya, ini anakku yang hari ini membutuhkan sesuatu. Oh iya, ini anakku yang selalu berdoa, mendoakan, ada pergumulan yang sedang dia hadapi hari ini. Ada janji pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan ketika nama kita terukir, ketika wajah kita terukir. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, janji apa? Ketika kita sadar bahwa nama kita terukir di telapak tangannya Tuhan. Yang kedua, ada janji perlindungan dan pertolongan. Saudara, bukankah ketika nama kita terukir di telapak tangannya Tuhan, Tuhan tolong kita, Tuhan lindungi kita. Sekalipun ada orang coba mencelakakan, sekalipun ada mara bahaya datang dalam hidup kita, waktu Tuhan kepal tangannya, waktu Tuhan pegang tangannya, Dia memelihara, Dia melindungi, Dia menolong kita sempurna. Bahkan waktu-waktu kepepet sekalipun, aduh nyaris aja, itu ada janji perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, pujian yang tadi kita nyanyikan luar biasa, saudara, ya kan? Di tengah badai hidup, Kau menemaniku, di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Artinya apa? Di tengah badai hidup sekalipun Tuhan ada menemani kita. Yang percaya katakan yes. Amin. Badai hidup sebesar apapun, selama ada Tuhan berjalan bersama kita, maka kita tidak akan pernah takut bahaya. Daud bilang apa? Di dalam lembah kekelaman sekalipun, aku tidak akan pernah takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara kasih Tuhan, ada janji perlindungan dan pertolongan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita selama kita ada dalam genggamannya Tuhan. Gak perlu takut terhadap apapun, gak perlu takut terhadap musuh sebesar apapun. Badai, masalah, persoalan ada dan menghadang kita, selama Tuhan berjalan bersama kita, Dia temani hidup kita. Janji perlindungan, janji pertolongan selalu ada buat kita. Haleluya. Ayat 16 ini menjadi ayat rema buat kita hari ini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan memperhatikan hidup kita setiap hari, bukan hanya setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam hidup kita.
Tuhan perhatikan tembok-tembok hidup kita. Dan yang ketiga, ada janji apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Ada janji keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara, tadi saya sudah bahas kapan Tuhan mengukir nama kita. Waktu dia tersalib di atas Golgota, ada paku yang tertanam, ada paku yang tertancap, bahkan ada paku yang menembus daging-dagingnya. Saat itulah dia mengukir nama saudara dan nama saya. Dan itu menjadi janji bahwa keselamatan menjadi bagian kita. Tuhan menyelesaikan dosa, pelanggaran, bahkan kutuk masa lalu kita. Dia gantikan dengan hidup yang kekal. Karena itu 3 janji lewat ukiran nama kita di telapak tangannya. Ada janji pemeliharaannya. Apapun yang sedang kau butuhkan hari ini, ingat Tuhan pelihara. Tuhan sempurna memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan kita. Yang kedua, janji pertolongan dan janji perlindungan Tuhan senantiasa sempurna buat kita. Dan yang ketiga, ada janji keselamatan, hidup kekal, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami terima berkat Tuhan, bahwa kami nyatakan Engkau Tuhan yang besar. Kunyatakan Engkau Tuhan dalam hidupku. Kunyatakan Engkau Tuhan Bapa atas hidupku. Masalah boleh datang silih berganti dalam hidup kami, tapi selama kami sadar, kami tahu bahwa nama kami terukir di telapak tangannya Tuhan, itu artinya bahwa Tuhan pelihara kami sempurna. Tidak pernah Tuhan biarkan tinggalkan hidup kami. Tidak pernah Tuhan biarkan kami sendiri. Tuhan menemani di setiap musim dalam hidup kami. Bapa, ada janji pertolongan dan perlindungan Tuhan sempurna. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Perlindungan Tuhan selalu ada menyertai kami. Dan kami tahu Tuhan, ada janji keselamatan. Kami sudah terima keselamatan. Kami sudah terima berkat kekal itu Bapa. Sehingga saatnya Tuhan, kami mau lakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami mau jadi berkat. Kami mau lakukan apa yang menjadi firman-Mu buat kami Bapa. Hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami memuliakan Engkau Bapa dimanapun kami berada. Biar senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, keluarga kami. Suami kami diberkati, istri kami diberkati, anak-anak kami diberkati. Bahkan apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, Tuhan membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang hari ini kami lihat penyertaan Tuhan sempurna. Terobosan terjadi dalam hidup kami. Ada berkat yang luar biasa Tuhan nyatakan. Hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, kami perhitungkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Siapkan dirimu terima berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.